Teman-teman pernah nggak melakukan percobaan ini? Perhatikan deh, jika teman-teman menyelupkan benda pertama, maka benda itu akan tenggelam. Jika teman-teman menyelupkan benda kedua ke dalam cairan, maka benda itu akan melayang. Dan jika teman-teman menyelupkan benda ketiga, maka benda itu akan terapung. Kenapa ya bisa seperti ini? Mau tahu jawabannya? Yuk kita cari tahu di video kita kali ini. Assalamualaikum teman-teman semua. Perkenalkan, nama kakak Kak Hakim. Di sini kakak bertindak sebagai tutor fisika. Dengan kakak, fisika jauh lebih mudah. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang fluida statis. Penasaran? Yuk simak video berikut ini. Fluida statis kelas 11. Apa sih fluida itu? Fluida adalah zat yang dapat mengalir dan memberikan sedikit hambatan terhadap perubahan bentuk ketika ditekan. Contohnya zat cair dan gas. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang fluida statis, di mana fluida statis adalah fluida yang diam atau tidak mengalir. Dalam fluida dikenal istilah kompresibel dan tak kompresibel. Kompresibilitas adalah kemampuan suatu zat untuk dimampatkan. Nah, cairan merupakan zat yang tak kompresibel atau tidak dapat dimampatkan karena tidak ada perubahan volume ketika ditekan. Sementara itu, gas merupakan zat yang kompresibel atau dapat dimampatkan karena ada perubahan volume ketika ditekan. Nah, tekanan. Tekanan didefinisikan sebagai besar suatu gaya per satuan luas, di mana P sama dengan F per A. P merupakan tekanan, satuannya Pascal, F merupakan gaya, satuannya Newton, dan A merupakan luas bidang, satuannya meter persegi. Tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis adalah tekanan yang disebabkan oleh fluida tak bergerak, yang memiliki berat. Nah, tekanan hidrostatis dirumuskan sebagai berikut. pH sama dengan rho GH, di mana pH merupakan tekanan hidrostatis, satuannya Pascal. G merupakan percepatan gravitasi, satuannya meter per second persegi. H merupakan kedalaman titik diukur dari permukaan fluida, satuannya meter. Nah, tekanan mutlak. Tekanan mutlak adalah tekanan total hasil penjumlahan tekanan hidrostatis dengan tekanan atmosfer atau udara. Nah, seperti pada gambar ini, secara matematis tekanan mutlak dirumuskan sebagai berikut. PT sama dengan P0 ditambah rho GH, di mana PT merupakan tekanan mutlak, satuannya Pascal. P0 merupakan tekanan atmosfer. Nah, tekanan atmosfer ini bisa dalam 1 atm, 76 cm Hg, 10⁵ Newton per meter persegi. Kita masuk ke contoh soal pertama. Gaya 800 Newton bekerja pada permukaan seluas 5 meter persegi. Berapa besar tekanan yang dihasilkan gaya tersebut? Diketahui, F sama dengan 800 Newton, A sama dengan 5 meter persegi. Ditanya tekanan. Jawab, tekanan sama dengan F per A. Di mana tadi F-nya sama dengan 800 dan A-nya 5, maka didapatkan tekanannya adalah 160 Pascal. Contoh soal 2. Seekor ikan hiu berada di kedalaman 20 meter di bawah permukaan air. Jika diketahui massa jenis air 1000 kg per meter kubik, percepatan gravitasi bumi 10 meter per second kuadrat, dan tekanan udara luar 10⁵ Newton per meter persegi, berapa tekanan mutlak yang dialami seekor ikan hiu tersebut? Diketahui H sama dengan 20 meter, Rho sama dengan 1000 kg per meter kubik, G sama dengan 10 meter per second kuadrat, di P0 sama dengan 10⁵ Newton per meter persegi. Ditanya PT. Jawab, PT sama dengan P0 ditambah rho GH.
PT sama dengan 10 pangkat 5 ditambah 1000 dikali 10 dikali 20. PT sama dengan 10 pangkat 5 ditambah 2 kali 10 pangkat 5. PT sama dengan 3 kali 10 pangkat 5 Newton per meter persegi. Hukum utama hidrostatis. Semua titik yang terletak pada suatu bidang datar di dalam fluida zat cair memiliki tekanan yang sama. Nah, bisa dilihat pada gambar ini. Secara matematis dirumuskan sebagai berikut. PA sama dengan PB. Rho A dikali G dikali HA sama dengan Rho B dikali G dikali HB. Nah, kedua ruasnya mempunyai gravitasi, kita coret. Maka didapatkan Rho A dikali HA sama dengan Rho B dikali HB. Contoh soal 3. Di dalam sebuah bejana berhubungan, salah satu kakinya berisi air. Rho air sama dengan 1 gram per centimeter kubik. Dan kaki lainnya berisi minyak. Rho M sama dengan 0,8 gram per centimeter kubik. Jika tinggi minyak 25 cm diukur dari bidang batas air dan minyak, tentukan selisih tinggi permukaan keduanya. Diketahui, Rho A sama dengan 1 gram per centimeter kubik. Rho M sama dengan 0,8 gram per centimeter kubik. HM sama dengan 25 cm. Ditanya HM min HA. Jawab, PA sama dengan PM, di mana Rho A kali G kali HA sama dengan Rho M dikali G dikali HM. Kedua ruasnya mempunyai G, maka kita coret. Rho A dikali HA sama dengan Rho M dikali HM. Di mana 1 dikali HA sama dengan 0,8 dikali 25. HA sama dengan 20 cm. HM min HA sama dengan 25 dikurang 20. Maka didapatkan selisihnya adalah 5 cm. Hukum Pascal. Nah, gimana sih bunyi hukum Pascal itu? Nah, hukum Pascal ini berbunyi tekanan yang diberikan pada suatu fluida dalam ruang tertutup akan diteruskan sama besar ke segala arah. Nah, penerapan dalam hukum Pascal ini biasa diterapkan ke dalam pompa hidrolik. Secara matematis dirumuskan sebagai berikut. P1 sama dengan P2. F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa A-nya di sini adalah luas dari lingkaran. Luas lingkaran itu bisa kita cari dengan pi R kuadrat. Maka persamaannya dapat kita ubah menjadi F1 per F2 sama dengan R1 per R2 dikuadratkan. Nah, luas lingkaran juga bisa dicari dengan diameter, di mana A-nya itu sama dengan 1/4 pi D kuadrat. Maka persamaannya dapat kita ganti menjadi F1 per F2 sama dengan D1 per D2 dikuadratkan. Nah, keterangannya seperti pada gambar berikut ini. Contoh soal 4. Bejana berhubungan ditutup oleh pengisap yang masing-masing luasnya 4 cm persegi dan 24 cm persegi. Jika pada pengisap terkecil diberi gaya tekan sebesar 12 Newton, berapakah gaya yang harus diberikan pada pengisap besar? Diketahui A kecil sama dengan 4 cm persegi, A besar sama dengan 24 cm persegi, F kecil sama dengan 12 Newton. Ditanya F besar. P kecil sama dengan P besar. Nah, F kecil per A kecil sama dengan F besar per A besar. 12 per 4 sama dengan FB per 24. FB sama dengan 12 kali 24 per 4. Sama dengan 72 Newton. Jadi gaya yang harus diberikan pada pengisap besar sebesar 72 Newton. Hukum Archimedes. Nah, gimana sih bunyi dari hukum Archimedes ini? Hukum Archimedes menyatakan benda yang dicelupkan seluruhnya atau sebagian ke dalam fluida akan mengalami gaya tekan ke atas yang besarnya sama dengan fluida yang dipindahkan. Nah, bisa dilihat pada gambar ini, sebuah benda yang kita celupkan ke dalam air maka akan mengalami FA atau gaya ke atas. Secara matematis dirumuskan sebagai berikut. FA sama dengan Rho F dikali G dikali V BF, di mana FA
sama dengan gaya apung, satuannya Newton. Rho A sama dengan massa jenis fluida, satuannya kilogram per meter kubik. G sama dengan percepatan gravitasi, satuannya meter per second kuadrat. VBF sama dengan volume benda yang tercelup, satuannya meter kubik. Nah, ada beberapa posisi benda pada fluida. Yang pertama terapung, yang kedua melayang, yang ketiga tenggelam. Nah, kita bahas satu-satu. Terapung. Suatu benda dikatakan terapung apabila Fa-nya lebih besar daripada W, atau gaya angkat ke atas lebih besar daripada berat bendanya. Nah, rho B-nya lebih kecil daripada rho F, atau massa jenis benda lebih kecil daripada massa jenis fluida. Suatu benda dikatakan melayang apabila Fa sama dengan W, atau gaya angkat ke atas sama dengan berat benda, dan rho B-nya sama dengan rho F, atau massa jenis benda sama dengan massa jenis fluida. Suatu benda dikatakan tenggelam apabila Fa-nya lebih kecil daripada W, atau gaya angkat ke atasnya lebih kecil daripada berat bendanya, dan rho B-nya lebih besar daripada rho F, atau massa jenis bendanya lebih besar daripada massa jenis fluida. Berat suatu benda yang ditimbang di dalam fluida ternyata lebih kecil dibanding dengan berat benda di udara. Hal ini disebabkan oleh adanya gaya apung. Nah, berat benda di dalam fluida atau yang biasa disebut berat semu secara matematis dirumuskan sebagai berikut. WBF sama dengan WU dikurang FA, atau WBF sama dengan rho B min rho F dikali G dikali VBF, di mana WBF sama dengan berat benda dalam fluida, satuannya Newton, WU sama dengan berat benda di udara, satuannya Newton, FA sama dengan gaya apung atau Archimedes, satuannya Newton. Rho B sama dengan massa jenis benda, rho F sama dengan massa jenis fluida, satuannya kilogram per meter kubik. VBF sama dengan volume benda yang tercelup, satuannya meter kubik. Dan G sama dengan percepatan gravitasi, satuannya meter per second kuadrat. Nah, kita masuk ke contoh soal 5. Sebuah benda memiliki berat 6 Newton di udara dan 4 Newton di air. Jika massa jenis air adalah 1 gram per centimeter kubik, berapakah massa jenis benda tersebut? Diketahui. WBF sama dengan 4 Newton, WU sama dengan 6 Newton. Rho F sama dengan 1 gram per centimeter kubik. Nah, kita ubah ke dalam 1000 kg per meter kubik. Ditanya rho B, jawab. WBF sama dengan WU min FA, 4 sama dengan 6 dikurang FA. FA sama dengan 2 Newton. FA sama dengan rho F dikali G dikali VBF. 2 sama dengan 1000 dikali 10 dikali VBF. VBF sama dengan 2 kali 10 pangkat min 4 meter kubik. W sama dengan M kali G. M sama dengan WU per G. 6 dibagi 10 sama dengan 0,6 kg. Rho B sama dengan M per VBF, sama dengan 0,6 dibagi 2 kali 10 pangkat min 4. Atau kita dapatkan rho B-nya 3 kali 10 pangkat 3 kg per meter kubik. Terima kasih sudah menonton. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum. Nah, setelah teman-teman semua menyimak materi yang diberikan, coba teman-teman amati animasi berikut ini. Pada animasi ini, nampak banyak sekali perahu dan kapal-kapal. Tapi, kenapa ya kapal dan perahu tersebut tidak tenggelam di dalam air? Padahal, perahu dan kapal-kapal tersebut besar-besar dan pastinya berat banget ya teman-teman. Yuk tulis jawaban teman-teman di kolom